Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kita beralih ke informasi mancanegara. Salah satu indikator utama laju inflasi di Amerika Serikat turun ke level terendah sejak Maret 2021. Tapi cukupkah ini untuk meyakinkan Bank Sentral AS atau Federal Reserve untuk mulai menurunkan suku bunga acuan sehingga memberikan keringanan kepada pemilik usaha? Dan berikut kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. 2 tahun lebih sejak Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga acuan, laju inflasi tak juga mencapai target The Fed sebesar 2%. Inflation technically means the rate at which prices are going up. Yes, today's price compared to yesterday's price or last year's price of the same product. If what's the rate of increase, that's what inflation is trying to measure. What we have seen recently in most sectors of the consumer's market basket, as they call it, is that prices have actually leveled off. Inflation has stopped in the sense that prices are no longer going up. In fact, in many cases, they're beginning to come down. Data terkini dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi alias PCE meredah sesuai ekspektasi. 0% month over month and then 2.6% year over year. That's happy news for those who are waiting for Fed rate cuts. Now, the Fed, interestingly enough, the Fed actually said 2.8% by the end of the year. So 2.6% is actually a really good number. But the Fed needs more than that. It needs conviction that inflation is going to stay put and stay low. So what does this mean in terms of rate cuts? September rate cut, in my opinion, is still a little too soon. Between now and September, anything can happen, and we really need several months of stable prices, stable inflation numbers. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi ini memang lebih menjadi andalan bagi The Fed dalam menentukan suku bunga acuan dibandingkan indikator laju inflasi lainnya seperti indeks harga konsumen atau CPI. Dan kali ini data dari Departemen Perdagangan menunjukkan di saat harga berbagai kebutuhan sedikit turun termasuk diantaranya energi, harga untuk jasa sedikit meningkat. Pembelanjaan konsumen juga meningkat, menguatkan kesimpulan analisa bahwa The Fed telah memfasilitasi sebuah pendaratan empuk alias soft landing, pelemahan inflasi tanpa disertai PHK massal. The U.S. economy has been surprisingly resilient in the first part of 2024 here. We had a relatively weak first quarter GDP number, but that, if you look below the surface of that, what's called final demand by economists was actually pretty strong. And now the second quarter that we're in right now also looks pretty strong. So these persistent forecasts of a recession just around the corner, which have haunted the U.S. economy during 2023 and 2024, just aren't materializing. Sebelum akhir tahun masih ada 4 pertemuan The Fed lagi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, harga kontrakan di kawasan New York City memang tidak murah. Belum lagi masih dibayangi biaya agen perantara yang tidak sedikit. Berikut kita simak laporan Randy Wicaksana dari VOA. Apakah ada yang bisa tebak berapa harga sewa per bulannya apartemen saya ini? Dengan luas apartemen studio 6 x 3 meter di bangunan tua yang dibangun pada tahun 1934, berjarak kurang lebih 40 menit dengan kendaraan umum ke pusat kota. Jawaban yang benar adalah 25 juta rupiah per bulannya. Menurutmu ini mahal? Ini belum ada apa-apanya, Ferguson. Jika memilih apartemen studio di Manhattan, rata-ratanya seharga 50 jutaan rupiah per bulannya. Untuk bisa pindah ke tempat saya ini, saya harus terlebih dahulu membayar uang sewa 1 bulan, ditambah lagi uang deposit sebesar uang 1 bulan sewa, dan ditambah uang agen perantara alias broker fee senilai 10% dari harga sewa tahunan. Biaya fantastis agen ini akhirnya diprotes oleh warga New York dan sudah masuk tahap dengar pendapat di balai kota. My landlord is telling me I have to go through with the broker they hired, and I have to provide them all the information they're asking for, and then I have to pay the rent, I have to pay the broker fee,
but it will cost me more than $10,000. Can you believe it? This is a bill that's going to affect people, brokers making very little money frequently. It's going to make tenants pay higher rents, and it's going to achieve help for absolutely nobody. Kota New York bukan kota dengan ongkos sewa rumah termahal di Amerika Serikat sebenarnya. Yang termahal masih dirajai oleh kota-kota di California. NYC jadi satu dari 2 kota di Amerika Serikat yang masih membebankan biaya agen perantara ini kepada penyewanya. Pada umumnya, biaya ini dibebankan kepada sang pemilik properti alias sang landlord dan biayanya bisa melebihi 1 bulan harga sewa. Dari sekitar 3,5 juta rumah, hanya sekitar 1 jutaan yang ditinggali oleh sang pemilik rumah. 2 juta lebih bangunan di New York City dihuni oleh para penyewa. Lebih dari setengah warga kota New York merogoh kocek 30% dari pemasukannya untuk membayar sewa. Bahkan lebih dari sepertiganya rela merogoh kocek 50% dari pemasukannya untuk tempat tinggal. Pada umumnya ini bahkan belum mencakup biaya bulanan seperti biaya listrik, biaya air, biaya penghangat, biaya gas, biaya belanja bulanan, biaya baju baru, biaya HP baru, biaya... Kira-kira kalau kamu mau tinggal di New York, mau cari apartemen atau rumah yang budgetnya berapa nih? Tulis di kolom komen ya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.